apa implikasi dari penetapan peraturan desa ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya peraturan desa itu adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah desa dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Ini baru rancangan Bapak Ibu sekalian. Dari rancangan ini lalu kemudian nanti akan kami sampaikan juga ke pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan bersama dan kesepakatan bersama. Jadi peraturan desa itu tidak dibuat oleh kepala desa saja, tetapi oleh bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau yang dulu menggunakan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka kita mengenal istilah persetujuan. Tetapi setelah Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, maka digunakanlah istilah kesepakatan. Jadi bersepakatlah Badan Permusyawaratan Desa sebagai legitimasi perwakilan rakyat yang dilegitimasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Nah, kesepakatan tersebutlah lalu kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Bapak sekalian, saya lanjutkan. Ada beberapa poin penting saja yang ingin kami sampaikan dan nanti Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami, dan ini menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan. Apa tujuan dari pembentukan peraturan desa ini? Ini Bapak Ibu sekalian, saya sudah di rancangan tersebut kami sudah sampaikan bahwa dalam rangka bagaimana menciptakan dan mengurangi risiko dari penyebaran COVID-19 khususnya di Desa Barabali secara konsisten dan terkendali. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi tujuan dari pembentukan peraturan desa ini. Yang kedua, bagaimana pola pelaksanaan atau kriteria pelaksanaannya di tingkat dusun Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti 23 dusun ini akan kita berikan label berzona. Persis sama dengan kabupaten memberikan zona terhadap kecamatan. Sekarang desa memberikan zona terhadap dusun masing-masing. Yang pertama adalah zona hijau Bapak Ibu sekalian. Zona hijau ini kita berikan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di dusun tersebut, di satu dusun tersebut. Maka bagaimana skenario pengendaliannya adalah dengan kita terus melakukan pemantauan terhadap beberapa kasus secara rutin, baik terhadap warga yang masuk maupun yang keluar dusun tersebut. Maka penting apa yang seperti diarahkan oleh Pak Bupati Lombok Tengah yang kemarin itu, semacam ada satgas di tingkat dusun yang memang diberikan kewenangan untuk siapa yang keluar masuk itu dilakukan pendataan dan sebagainya, baik keluar daerah, keluar negeri, datangnya dari dalam daerah, datangnya dari luar negeri dan lain sebagainya. Termasuk juga warga kita ini yang masih ke pasar lalu kemudian keluar dan lain sebagainya, tetapi tidak mentaati protokol COVID-19. Bagaimana kewenangan desa nanti? Desa hanya menyediakan dalam bentuk edukasi, kampanye, sosialisasi dan sebagainya, supaya masyarakat benar-benar tidak abai terhadap COVID-19 ini. Bisa dalam bentuk nanti kita berikan masker dan sebagainya. Termasuk juga Bapak Ibu perangkat desa harus menjadi contoh, harus menjadi yang digugu dan ditiru, harus menjadi guru di masyarakat. Maka wajib Bapak hukumnya, Bapak-bapak kepala dusun ini, Bapak-bapak perangkat desa ini untuk mempunyai tempat cuci tangan di rumah yang tersedia untuk publik, karena bapak-bapak adalah pejabat publik. Maksud ndek saulek jedek ndek haulek bom maksudnya. Tapi tempatkan dia di depan rumah Bapak Ibu sekalian. Karena tidak menutup kemungkinan dengan datang bersejati, nyelaba, meminta pendapat dan sebagainya. Sampaikan itu menjadi sosialisasi Bapak Ibu sekalian, minta dia supaya cuci tangan dan sebagainya. Itu. Karena ini akan menjadi adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat kita. Itu yang zona hijau. Yang zona hijau itu yang sama sekali tidak ada yang terpapar COVID-19. Kemudian yang kedua, nanti akan ada dusun yang kita tetapkan menjadi zona kuning. Yang kedua, itu apabila dalam 1 sampai dengan 5 rumah terdapat kasus konfirmasi positif dalam satu dusun selama 7 hari terakhir.
Kalau misalnya dusun A, misalnya taruhlah dusun Muhajirin, ada 5 orang misalnya terpapar COVID-19, maka itu kita terapkan menjadi zona kuning. Bagaimana skenario pengambilan pengendaliannya, Bapak Ibu sekalian? Kita akan melakukan pelacakan kontak erat atau tracing terhadap pasien yang terpapar COVID-19 yang positif ini terhadap warga yang lain. Jadi nanti ada tim pencegahan itu akan kita berikan lembaran untuk kita melakukan tracking terhadap sai kancil wah bergaul, sai kancil wah besalang dan lain sebagainya. Dan itu kita lakukan dengan pengawasan yang cukup ketat. Jadi itu nanti kalau yang tidak ada sama sekali itu zona hijau, 1 sampai 5 orang yang terpapar COVID-19 ini yang sudah terpapar positif, maka itu kita tetapkan menjadi zona kuning, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga, ada zona orange. Jadi kriterianya jika 6 sampai 10 terpapar COVID-19. 6 sampai 10 itu maksud saya lebih dari 5 sampai 10 itu maksud saya. Kalau tadi 1 sampai 5 itu zona kuning, sekarang kalau 6 orang sampai 10, mau 7, mau 8, mau 9, apalagi 10, itu kita tetap. Bagaimana skenarionya Bapak Ibu sekalian, khusus untuk zona orange, di samping melakukan pemantauan, pelacakan atau tracking tadi, kita juga akan meminta untuk menutup tempat ibadah. Di dusun tersebut maksud saya, tidak di dusun yang lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, tempat umum dan lain sebagainya, kecuali warung yang menjual sembako. Bapak Ibu sekalian, harus kita satu pemahaman kenapa masjid ditutup, kenapa pasar dibuka. Begini konsepnya Bapak Ibu sekalian. Ini konsep kita agak lebih moderat. Kalau masjid itu ditutup Bapak Ibu sekalian, ibadah bisa dilaksanakan di rumah. Karena memang ada satu hal yang mudarat, kita melaksanakan ibadah di masjid dan sebagainya. Tetapi kalau pasar ditutup, misalnya kalau ditutup, masyarakat kita tidak bisa membeli kebutuhan pokoknya. Itu maksudnya, sehingga konsep beragama itu rahmatan lil alamin itu benar-benar terjaga. Itu pemahamannya. Jangan lalu kemudian kita di medsos juga ikut ikutan. Masjid jangan pada tutup, sementara pakan jangan pada buka. Itu jangan terpapar seperti itu. Jadi kita harus konsep kita lebih lebih soleh sosial lagi, sehingga nanti benar-benar bahwa konsep kita beragama untuk rahmatan lil alamin, untuk keselamatan kita semua itu adalah benar-benar ada. Islam itu hadir untuk itu. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jangan melihat dari kasat mata saja, karena kebutuhan pokok itu menjadi penting untuk isi perut masyarakat kita semua. Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti ketika dalam satu dusun itu kalau ada yang terpapar 6 sampai 10, maka rumah ibadah, sekolah dan lain sebagainya, termasuk tempat keramaian dan sebagainya, kita akan tutup total dan tidak boleh kita lakukan keramaian dan lain sebagainya, kecuali warung yang menjual kebutuhan pokok. Pun itu juga akan kita batasi dengan jam operasional. Yang membuka itu juga menggunakan jam operasional dan menggunakan protokol COVID. Apalagi Bapak Ibu sekalian, terhadap teman-teman perangkat desa yang punya warung dan lain sebagainya, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Jadi protokol COVID itu harus benar-benar ditetapkan. Termasuk kita di desa di sini, kita nanti akan buatkan akrilik pembatas di layanan ini, sehingga benar-benar masyarakat yang hadir dan lain sebagainya merasa dilindungi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak face to face di depan untuk yang layanan ini, nanti kita akan sediakan akrilik pembatas nanti. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang zona keempat adalah kita pada zona merah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang sudah di atas 10 orang.
Tapi saya berharap sih mudah-mudahan tidak ada yang terjadi zona-zona ini. Mudah-mudahan kita zona hijau saja. Bagaimana pemberlakuan dan skenario yang kita ambil dari Satgas COVID-19 khususnya di Desa Barbali? Pertama adalah kita melakukan pelacakan kontak erat terhadap beberapa pasien yang terpapar COVID-19, warga yang terpapar COVID-19. Lalu kemudian melakukan isolasi mandiri atau terpusat. Bapak Ibu sekalian, terhadap yang bersedia melaksanakan isolasi mandiri, pemerintah desa wajib menyediakan kebutuhan pokoknya. Tetapi laksanakan isolasi itu dengan baik di rumah masing-masing, lalu kemudian menandatangani surat pernyataan dan sebagainya. Dan dari teman-teman Satgas melakukan pemantauan ketat terhadap yang bersangkutan. Jadi tidak boleh keluar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menutup rumah ibadah, tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian melarang kerumunan lebih dari 3 orang. Jadi maksimal 3 orang, lebih dari 3 itu kita bubarkan. Nanti dari Satgas COVID seperti itu kalau ada di zona merah maksud saya. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah dusun itu maksimal pada pukul 8 malam. Jadi lebih dari jam 8 sudah tidak boleh. Itu kita gunakan di zona merah. Lalu meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan dusun yang tersebut, termasuk kerumunan dan sebagainya. Masuk tahlil, begawi, roah, nyiwa dan lain sebagainya itu tidak ada. Khusus di zona merah yang lebih dari 10. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara teknis Bapak Ibu sekalian, jadi penanganan COVID ini nanti Satgas yang ada di desa itu akan kita benar-benar sampaikan informasi kondisi terakhir di wilayah desa kita bersangkutan. Apakah kita dalam zona hijau dan lain sebagainya. Itu sambil kita melakukan komunikasi dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya terhadap tim pelaksana ini nanti ada tim pencegahan, ada tim penanganan, tim pembina dan tim pendukung. Kemudian struktur posko ini Bapak Ibu sekalian, ketuanya adalah kepala desa, wakil ketua adalah ketua PPD, lalu kemudian tim pencegahan ada Bapak Kadus, lembaga masyarakat, lembaga ada, badan keamanan desa, lalu kemudian ada tim penanganan juga ada, nanti melibatkan dokter, bidan desa, perawat, kader kesehatan, kader posyandu dan sebagainya. Tim pembina nanti ada Bapak Kadus, BKD, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir kami dari tim pendukung di sekretariat desa yang akan menyediakan kebutuhan dari ketiga tim tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tugas dari masing-masing tim pencegahan ini sudah kita atur sedemikian rupa. Bagaimana melakukan sosialisasi, pendataan dan sebagainya. Kemudian terhadap tim pembina bagaimana dia melakukan pembinaan sosial, memberikan hukuman terhadap masyarakat, punishment terhadap masyarakat yang abai terhadap COVID-19 ini Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga menjadi kewajiban kita semua warga desa bagaimana melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lalu kemudian bagaimana masyarakat mempunyai usaha yang wajib menyediakan pembatas transparan atau tadi yang akrilik pembatas tersebut yang sudah kami sampaikan. Kemudian tetap melakukan koordinasi. Kemudian setiap warga dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa, mengadakan perlombaan dan sebagainya untuk sementara kita tiadakan dan itu tidak boleh. Membuat keresahan, keributan, kegaduhan bisa mengganggu. Selama berada di zona hijau, Bapak Ibu sekalian, nanti lebih banyak berkoordinasi dengan Satgas yang di tingkat desa. Komunikasi, bagaimana kita dengan Babinsa, Babinka Timas, dengan kepala desa selaku ketua Satgasnya, Babinsa, Babinka Tikmas selaku mitra, lalu pendamping desa, pendamping lokal desa, termasuk juga puskesmas dan sebagainya. Itu akan kita koordinasikan sehingga tidak akan ada warga masyarakat kita nanti yang yang mengundang kerumunan
lalu kemudian ada salah satu warga kita yang terpapar COVID-19, lalu kemudian bisa merembet ke semua masyarakat yang lain. Yang kita sayangkan ini kan keluarga kita sebenarnya. Ketika kita yang pulang lalu kemudian membawa penyakit, dan itu kepada anak-anak kita, pada istri kita, keluarga kita dan lain sebagainya, suami dan lain sebagainya. Ini kan itu yang menjadi bagian dari bagaimana kita meneguhkan keyakinan kita bahwa COVID-19 ini memang ada. Marah sekali bahasa Pak Palen baru ada pada asal ruan kan bola amuk kan niki, tapi karena tidak kelihatan ini yang bikin kita seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sampunan ada yang tidak percaya terhadap COVID-19 ini. Kalau Bapak-Bapak tidak percaya terhadap COVID-19, saya tidak yakin yang tidak percaya itu karena itu bukan ahlinya. Kalau Bapak-Bapak bicara tentang sejatinya lapar, ya saya percaya karena itu memang kalian Bapak-Bapak sekalian. Tetapi ini karena ini adalah penyakit, ini tentang kesehatan dan sebagainya, maka saya tidak percaya karena Bapak tidak pernah sekolah tentang itu. Nah, oleh karena itu silakan, karena Bapak adalah bagian dari garda terdepan di tugas pemerintahan, bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan pencegahan, pengendalian dan sebagainya. Maka mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan ini, Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan media kita melakukan sosialisasi. Hari ini memang kami bersama teman-teman tim penyusun anggaran pendapatan belanja desa yang kemarin sudah ditetapkan itu melakukan refocusing anggaran. Seperti arahan Bapak Kepala Desa tadi pada saat kita apel kemarin, banyak kegiatan di tahun anggaran 2020 yang kegiatan fisik, misalnya pembangunan jalan, posyandu dan sebagainya, itu banyak kita abaikan karena memang kita diminta fokus terhadap penanganan COVID-19. Termasuk juga di tahun anggaran 2021 hari ini juga kami akan diskusikan beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di tahun anggaran 2021. Salah satunya untuk itu membiayai satgas, lalu kemudian kita melakukan kampanye secara masif, baik itu pamflet, baliho, stiker dan lain sebagainya untuk kegiatan ini. Termasuk juga kita akan melakukan penyemprotan di fasilitas umum, di masjid dan lain sebagainya. Nanti satgas ini akan betul-betul bekerja sesuai dengan tugasnya di timnya masing-masing. Kalau dia di tim pencegahan, maka bagaimana dia melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Nanti ada yang di tim pembinaan, bagaimana dia melakukan pembinaan tertentu. Itu kemudian yang terakhir melakukan pembinaan lainnya yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nanti kita sampaikan kepada pihak yang berwajib. Kalau misalnya sudah fatal sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan pembinaan dan penanganan ini, nanti kita akan lebih banyak koordinasi dengan Babin Kantipmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra desa yang lainnya. Itu tentang rancangan peraturan desa tentang PPKM. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Pak Kadus Ade, Pondok Pandi, baik Bapak Ibu sekalian, bisa kita mulai. Saya mohon kesediaan waktunya ya paling setengah jam. Pak kasih pemerintahan nodulen sekali, mungkin ada masukan nanti bisa kita jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan rancangan peraturan desa tentang PPKM ini, lalu kemudian tentang pelaksanaan posko penanganan COVID-19 di Desa Barabani. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami lanjutkan, khusus bagi Bapak Ibu Kepala Urusan dan Kepala Seksi beserta staf, pada saat pembuatan surat tata naskah dinas yang diatur, Bapak Ibu sekalian, harus memuat nama kabupaten, logo kabupaten, nama kabupaten, nama kecamatan, dan kepala desa Barabani. Itu saya ingatkan kembali. Kemudian selama berada di zona hijau, Bapak Ibu sekalian, nanti lebih banyak berkoordinasi dengan satgas yang di tingkat desa. Komunikasi bagaimana kita dengan Babinsa, Babin Kantipmas,
dengan kepala desa selaku ketua satgasnya, Babinsa, Babintikmas selaku mitra, lalu pendamping desa, pendamping lokal desa, termasuk juga puskesmas dan sebagainya. Itu akan kita koordinasikan sehingga tidak akan ada warga masyarakat kita nanti yang yang mengundang kerumunan, lalu kemudian ada salah satu warga kita yang terpapar COVID-19 lalu kemudian bisa merembet ke semua masyarakat yang lain. Yang kita sayangkan ini kan keluarga kita sebenarnya. Ketika kita yang pulang lalu kemudian membawa penyakit, dan itu kepada anak-anak kita, pada istri kita, keluarga kita dan lain sebagainya, suami dan sebagainya. Ini kan itu yang menjadi bagian dari bagaimana kita meneguhkan keyakinan kita bahwa COVID-19 ini memang ada. Marah sekali bahasa Pak Palen baru ada pada asal ruan kan bola tak amuk kan nih, tapi karena tidak kelihatan ini yang bikin kita seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sampunan ada yang tidak percaya terhadap COVID-19 ini. Kalau Bapak tidak percaya terhadap COVID-19, saya tidak yakin yang tidak percaya itu karena itu bukan ahlinya. Kalau Bapak bicara tentang Besjati Nyelabar, ya saya percaya karena itu memang kalian Bapak sekalian. Tetapi ini karena ini adalah penyakit, ini tentang kesehatan dan sebagainya, maka saya tidak percaya karena Bapak tidak pernah sekolah tentang itu. Nah, oleh karena itu silakan, karena Bapak adalah bagian dari garda terdepan di tugas pemerintahan, bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan pencegahan, pengendalian dan sebagainya. Maka mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan ini, Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan media kita melakukan sosialisasi. Hari ini memang kami bersama teman-teman tim penyusun anggaran pendapatan belanja desa yang kemarin sudah ditetapkan itu melakukan refocusing anggaran. Seperti arahan Bapak Kepala Desa tadi pada saat kita apel kemarin, banyak kegiatan di tahun anggaran 2020 yang kegiatan fisik, misalnya pembangunan jalan, posyandu dan sebagainya, itu banyak kita abaikan karena memang kita diminta fokus terhadap penanganan COVID-19. Termasuk juga di tahun anggaran 2021 hari ini juga kami akan diskusikan beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di tahun anggaran 2021. Salah satunya untuk itu membiayai satgas, lalu kemudian kita melakukan kampanye secara masif, baik itu pamflet, baliho, stiker dan lain sebagainya untuk kegiatan ini. Termasuk juga kita akan melakukan penyemprotan di fasilitas umum, di masjid dan sebagainya. Nanti satgas ini akan betul-betul bekerja sesuai dengan tugasnya di timnya masing-masing. Kalau dia di tim pencegahan, maka bagaimana dia melakukan sosialisasi dan sebagainya. Nanti ada yang di tim pembinaan, bagaimana dia melakukan pembinaan, berikan masukan. Dikit kaitan dengan penertiban kemarin lagi protokol kesehatan ini, sampai ini minimal kita menggunakan masker ini adalah cara paling anu untuk mencegah penularan ini. Kenapa makin ini tenek berpekan doang makin ini kita menjaga keamanan, bisa perlu ganti ini. Piramid ada sanksi sosial yang diberikan ke masyarakat. Rata-rata masyarakat yang keluar dari kampung ini akan menggunakan masker. Makin dia ini nanti ya. Kalau bisa diaktifkan lagi, biar kita di bawah juga bisa sosialisasi nih ke ada sama-sama lari-lari wajib menggunakan masker karena anda akan dicegat nanti di perjalanan itu. Karena dari dia. Silakan Pak Garda Surabaya.
Tunas yang lain, apa yang kira-kira belum kita atur di peraturan desa ini, nanti kita atur secara lebih umum dan lebih detail dan lebih teknis itu nanti di peraturan kepala desa. Pak Kadus Rubaidaya. Jadi yang pertama adalah pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan yang ini apa hukuman yang bukan hukuman sih sebenarnya. Ini sanksi pembinaan dan lain sebagainya apa kira-kira ketika masyarakat itu AB terhadap COVID-19 ini.